there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, dan salawat serta salam semoga kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas tentang berwudu. Nah, berwudu itu memiliki syarat sah, yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Nah, apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz yaitu ialah seseorang yang memahami daripada percakapan atau bisa makan sendiri, minum sendiri, dan membersihkan buang hajat sendiri, dan membedakan antara kanan dan kiri, dan juga membedakan antara kurma dan bara api. Dan yang ketiga yaitu bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak adanya sesuatu pun yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudhu. Dan yang kelima, tidak ada sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air. Yang keenam, mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudhu. Dan yang ketujuh, tidak meyakini kefarduan atau kewajiban daripada rukun-rukun wudhu dan sunnah. Yang kedelapan, memakai air yang suci dan mensucikan. Masuknya waktu. Yang ke-10, mualah. Mualah yaitu tanpa adanya jeda waktu antara setiap basuhan wudhu dan sholat bagi yang selalu hadas. Oke, langkah pertama yang kita lakukan ketika ingin berwudhu yaitu niat berwudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Oke, langkah yang kedua kita membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nah, jadi kita berwudunya dari tangan sampai ke siku. Dan yang keempat yaitu mengusap bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Niat berwudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Membasuh muka sebagai batasan muka, panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan bawah ujung kedua rahangnya. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya, termasuk muka adalah bagian rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila ada kedua siku tersebut tersambung dengan pundak. Dan mengusap sebagian kecil kepala, ini bisa hanya sekedar mengusap bagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan disebut kepala. Dan ketika membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis ataupun lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Dan yang terakhir itu kita harus tertib. Yang dimaksud tertib di sini ialah melakukan kegiatan tersebut secara berurutan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, masuklah kita ke sunnah-sunnah berwudu.
Sunnah berwudu yang pertama ada membaca basmalah. Membaca basmalah dilakukan pada awal pertama kali jika ingin melakukan wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Ini dilakukan sebelum berkumur. Bila air yang digunakan untuk berwudu berada pada bejana yang volumenya kurang dari 2 kula. Dan yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Keempat, menghirup air ke dalam hidung dilakukan setelah berkumur. Ini sunnah bisa didapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghisapnya hingga sampai di pangkal hidungnya dan kemudian menyemprotkan atau tidak. Yang lebih sempurnanya ialah jika disemprotkan atau dikeluarkan kembali. Dan yang kelima yaitu membasuh seluruh kepala. Tidak hanya sekadar mengusapnya saja, sebagaimana diketahui bahwa mengusap sebagian kepala adalah merupakan rukun wudhu yang hukumnya wajib, sedangkan membasuh keseluruhan ialah hukumnya sunnah. Yang keenam yaitu mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga dengan menggunakan air yang baru. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal ialah hukumnya sunnah, sedangkan menyela-nyela jenggot yang tipis adalah wajib. Dan ini dilakukan dengan cara memasukkan jari-jari ke bagian bawah jenggot. Kedelapan, menyela-nyela jarinya dengan kaki hukumnya sunnah. Meskipun air wudhu bisa sampai tanpa menyela-nyela. Namun, bila dengan tidak menyela-nyela air tidak bisa sampai ke sela-sela jari, maka wajib hukumnya untuk menyela-nyela. Dan yang kesembilan yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan dan dari kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Yang kesepuluh, meninggalkan basuhan, yakni setiap anggota badan yang dibasuh pada saat berwudu dibasuh atau diusap sebanyak masing-masing 3 kali. Tidak ada jeda yang lama di antara basuhan dua anggota badan. Setiap anggota badan yang dibasuh setelah mengering berturut-turut ini dihukumi sunnah bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat. Adapun bagi orang yang dalam kondisi darurat seperti penyakit beser, selalu buang air, atau terkena istihadah, maka hukum berturut-turut dalam berwudu menjadi wajib. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.